Halo pemirsa semua, selamat datang di channel DVD. Channel yang membahas tentang beberapa kegiatan yang mengasihkan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Semua apa adanya sesuai dengan kejadian yang saya alami. Kali ini saya akan mencoba membudidayakan ikan nila memakai sistem bioflok skala kolam rumahan dengan kondisi seadanya. Apa yang Anda lihat dan dengar di video ini adalah kejadian yang sesungguhnya dari apa yang saya lakukan dan saya praktekkan di lapangan sebagai pemula. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya menerapkan sistem bioflok dalam budidaya ikan nila di kolam milik saya ini. Dengan berbekal teori dan pengetahuan yang pernah saya dengar, baca, dan tonton, dan dari praktek lapangan yang pernah saya lakukan di siklus sebelumnya. Semua sesuai dengan apa yang saya pahami dan akan saya praktekkan apa adanya. Jadi harap maklum apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penerapan sistem biofloknya. Dan saya harap pemirsa semua bisa berbagi saran, kritik, atau bisa juga berbagi pengalaman di channel saya ini melalui kolom komentar pada setiap video yang saya upload, sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran bersama yang jadi manfaat akhirnya. Tonton terus video saya ya, agar bisa mengikuti dari hari ke hari, dari minggu ke minggu perkembangan ikan nila yang saya budidayakan ini. Silahkan like, share, subscribe, dan komen video ini. Ini adalah hari ke-29. Kondisi air bioflok sepertinya masih bagus menurut saya. Warnanya sudah mulai cenderung ke arah coklat. Ikan masih nafsu makan sekali ketika diberi makan. Porsi makan ikan saya berikan 5% dari berat total ikan. Sampai hari ini belum ada lagi kematian ikan. Ukuran vlog di kisaran 15 ml per 1 liter air. Ini adalah hari ke-30. Pagi ini saya perhatikan pergerakan ikan masih sehat-sehat saja. Ikan lincah bergerak di kolam. Sudah beberapa hari ini kebetulan tetangga saya sedang merenovasi rumahnya. Agak berantakan serta berdebu keadaan sekitar kolam. Maka dari itu, sepanjang hari kolam saya tutup untuk menghindari debu atau sisa semen masuk dalam kolam. Ya, semoga saja ikan baik-baik saja. Mengenai air sudah terlihat lebih coklat dibanding hari ke-29 kemarin. Ini menandakan kalau bakteri heterotroph sudah mulai bisa menguasai kolam. Dan berarti aplikasi susulan pada hari ke-21 tempo hari telah berhasil. Ketika saya ambil sampel air, terlihat vlog cepat sekali bisa bergabung membentuk butiran yang kasar atau besar. Bisa pemirsa perhatikan di video. Kita tunggu 30 menit lagi agar vlog bisa sempurna jatuh ke dasar botol. Ukuran vlog di angka sekitar 17 ml per 1 liter air. Kalau menurut saya, ukuran ini sudah ideal. Ini adalah hari ke-31. Pagi ini kita perhatikan ikan lincah berenang ke sana kemari. Warna air kolam sudah coklat. Selama 1 minggu penuh kolam saya tutup agar tidak terkena sinar matahari langsung. Selain itu, karena tetangga belakang rumah sedang renovasi, penutupan kolam juga bertujuan agar air kolam tidak terkontaminasi oleh debu sisa renovasi. Debu bongkaran dan sisa semen yang berterbangan itu bila masuk ke dalam kolam akan menjadi bahaya buat ikan. Ukuran vlog sudah mencapai sekitar 10 ml per 1 liter air. Agak berkurang. Bisa jadi vlog sudah dimakan oleh ikan atau ada vlog yang mati.
Sekarang coba kita cek kondisi air di dasar kolam. Apakah ada endapan vlog atau fitoplankton yang telah mati? Kita gunakan alat penyedot sifon. Nah, dapat pemirsa lihat, ketika saya sedot air dari dasar kolam, ada bagian tertentu di kolam, air yang keluar tetap bening. Tapi, di bagian dasar kolam lainnya terdapat endapan yang ditandai dengan keruhnya selang pada sifon. Itu tandanya benar ada vlog yang sudah mati serta mungkin sisa makanan tidak termakan oleh ikan. Itulah mengapa pada sistem bioflok sangat penting sekali memiliki saluran pembuangan bawah pada kolam. Jadi ketika vlog sudah meledak atau banyak vlog yang sudah mati atau ada sisa makanan yang tidak termakan oleh ikan, bisa dibuang dengan membuka saluran pembuangan bawah pada kolam. Setelah air yang ada di dasar kolam kita buang sedikit, atau bila air yang keluar sudah agak bening, kita tutup kembali saluran pembuangan. Lalu, kita isi kolam dengan air baru sampai batas ketinggian air di kolam. Kali ini saya tidak menambahkan bahan pembentuk vlog pada kolam, karena saya pikir bakteri yang terbentuk di kolam sudah cukup untuk saat ini. Jadi hanya menambahkan air saja untuk mengganti air kolam yang kita buang tadi. Tapi, apabila ketika kita ukur kepadatan vlognya sangat minim, kita bisa menambahkan bahan pembentuk vlog setelah menambahkan air. Jadi perlakuan pada kolam wajib disesuaikan dengan kondisi apa yang terjadi pada kolam saat itu. Cara ini bisa kita lakukan secara berkala, atau apabila ikan sudah mulai kendor cara makannya. Bisa kita ulangi pembuangan air kolam, sedikit saja, tidak perlu banyak. Ini adalah hari ke-32, ikan sangat lincah dan gesit. Berenang ke sana kemari sehat semua. Pagi ini air di kolam terlihat bening dan berkaca di permukaannya. Warnanya coklat, agak sedikit krem. Porsi makan ikan 5% dari perkiraan berat total ikan. Sebenarnya, untuk jumlah pakan ikan selama ini hanya saya kira-kira saja. Berdasarkan pengalaman siklus pertama yang telah saya lakukan. Agar bisa sedikit lebih akurat, seharusnya ikan bisa kita ambil sampelnya. Misalkan di kolam ikan terdapat 200 ekor. Bisa kita ambil sekitar 10 ekor ikan. Dan kita lakukan penimbangan satu persatu atau sekaligus. Nanti akan didapat nilai rata-rata berat ikan. Karena pertumbuhan ikan tidaklah seragam, sama besar, tapi pasti ada yang besar dan ada yang kecil. Walaupun awal masa pemeliharaannya dimulai di saat yang bersamaan. Dengan cara kita ambil sampel sebanyak 10 ikan, lalu kita timbang, misal hasilnya 50 gram per 10 ekor itu. Berarti perkiraan berat ikan keseluruhan di dalam kolam bisa kita jabarkan sebagai berikut. 200 ekor ikan dibagi oleh 10 ekor ikan yang telah kita timbang tadi, kemudian dikalikan 50 gram, sama dengan 1000 gram. Total 1000 gram itu yang kita kalikan dengan jumlah takaran pakan yang akan kita berikan. 1000 gram kali 5% sama dengan 50 gram. Dibagi lagi berapa kali kita berikan ikan makan, misalkan 2 kali, pagi dan sore. Ya tinggal dibagi saja, 50 gram dibagi 2 sama dengan 25 gram per sekali pemberian pakan. Ini adalah hari ke-33. Kondisi ikan terlihat sehat dan lincah. Sepertinya tidak ada masalah lagi. Kematian ikan juga tidak ada sampai hari ini. Dikarenakan tetangga belakang rumah masih melakukan renovasi, dengan sangat terpaksa kolam saya berikan penutup lagi untuk menghindari debu semen dan bongkaran mencemari air kolam. Ini adalah hari ke-34. Sungguh senang sekali melihat ikan lincah berenang ke sana kemari. Ini merupakan suatu pemandangan yang mengasihkan. Bisa jadi suatu hiburan tersendiri. Dapat menyegarkan pikiran sejenak dari kejenuhan.
Renovasi rumah tetangga masih berlangsung hingga hari ini. Sepertinya tidak bisa segera selesai. Masih memakan waktu yang cukup panjang. Mau tidak mau, kolam saya tutup seharian penuh. Ikan sangat rakus ketika diberi makan. Ukuran ikan pun rata-rata sudah terlihat bertambah besar. Ini adalah hari ke-35. Di pagi ini, ikan terlihat lincah dan sehat. Air terlihat berwarna coklat bening berkaca di permukaannya. Ukuran vlog sudah mencapai 30 ml per 1 liter air. Lumayan tinggi. Tapi tidak apa karena masih di ambang batas normal. Kita lihat saja nanti beberapa hari ke depan, apakah vlog akan dimakan oleh ikan atau tidak. Itu bisa dilihat dari pengukuran vlog yang dilakukan setiap hari. Pernah di siklus pertama saya coba memuasakan ikan 1 hari penuh ketika biovlog sudah meninggi, untuk melihat apakah ketika ikan tidak kita berikan makanan, maka ikan akan memakan vlog yang ada di kolam. Ternyata benar adanya, keesokan harinya vlog bisa turun volumenya. Coba besok di hari ke-36 saya akan ukur vlognya dulu. Lalu kita puasakan ikan, dan keesokan harinya kita cek lagi volume vlognya. Apakah turun, apakah tetap, atau apakah bertambah. Oke pemirsa, sampai di sini dulu episode kali ini. Bagi yang baru bergabung, silahkan like, share, subscribe, dan komen video saya. Dan tonton video saya lainnya. Untuk linknya, saya taruh di kolom deskripsi, agar pemirsa lebih jelas urutan peristiwa dan perkembangan budidaya ikan nila sistem biovlog pada kolam rumahan yang saya lakukan dari awal tebar hingga panen nanti.